rumah kita. Sahabat rumah kita, kembali lagi di sesi Duker, Dunia Kerja. Hari ini kita akan membahas profesi Research Assistant. Dan telah bergabung dengan kita seorang narasumber yang saat ini berprofesi sebagai Research Assistant di Infection Disease and Immunology Research Center, Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarif Maulana Yusuf. Saya bekerja sebagai asisten peneliti di salah satu klaster di IMERI FKUI. Panjangannya itu Indonesian Medical Education Research Institute IMERI FKUI. Salah satu klasternya yaitu yang sudah disebutkan Bu Intan tadi, yaitu Infectious Disease and Immunology Research Center, Research Cluster. Nah, saya sudah bekerja dari Oktober 2020 ya. Jadi kurang lebih sudah mau 2 tahun. Apa sudah 2 tahun? Iya, sudah 2 tahun di sana begitu. Saya alumni dari IPB University, jurusannya mikrobiologi. Sebelumnya S1-nya di Jawa Tengah di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Nah, mungkin sahabat rumah kita masih bertanya-tanya, Research Assistant ini pekerjaannya itu ruang lingkupnya bagaimana sih? Boleh mungkin Mas Yusuf dijelaskan? Ya, untuk ruang lingkupnya sendiri di sini saya membantu salah satu dokter yang merangkap sebagai dosen juga di FKUI, juga merangkap sebagai peneliti juga di itu. Nah, saya kebetulan membantu beliau di beberapa proyek kesehatan gitu, melalui hibah-hibah seperti hibah Ristek, hibah penelitian UI atau PUTI, dan hibah-hibah yang lainnya, termasuk internasional juga ada. Untuk ruang lingkupnya sendiri, saya membantu seperti mencari dana hibah, membuat usulan proposal, kemudian submit proposal, kemudian apabila tembus, saya mengerjakan administrasi seperti kaji etik, karena ini di kedokteran gitu, dan pasti berhubungan dengan manusia untuk treatmentnya dan segala macamnya begitu. Jadi harus ada kaji etik. Kemudian kalau kedokteran itu biasanya site-nya atau lokasi penelitiannya di lembaga kesehatan ya, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, dan lain sebagainya. Mengurusi juga perjanjian kerjasama antar lembaga begitu. Kemudian studi koordinator juga mengkoordinir jalannya penelitian, menyiapkan, membeli bahan-bahan, bahkan bahan juga ya. Ya banyak ya, tinggal memesan sih sebenarnya. Membeli bahan-bahan, kemudian dilanjut kalau sudah siap site studinya itu dilanjut dengan pelatihan bagaimana cara mengambil sampel, mengolah sampel, mengemas sampel, menyimpan sampel begitu. Kayak gitu. Nah, terus di lab kami mengerjakan PCR atau mengerjakan hal-hal yang lainnya seperti ELISA gitu. Tapi itu semua nggak dikerjakan sendiri. Jadi ada tim gitu. Ada tim. Jadi nanti ada dokter site-nya yang di rumah sakit. Nanti ada juga ngerekrut mahasiswa juga yang magang atau yang membutuhkan untuk skripsi, untuk menganalisis data penelitiannya begitu. Nanti saya tinggal mengkoordinir saja. Kemudian apabila datanya udah selesai, dianalisis, kemudian ditulis menjadi paper, disubmit. Jadi dari hulu hilir. Panjang ya, dari hulu sampai hilir. Tapi catatannya di sini berarti sebagai research assistant di sini Mas Yusuf lebih ke
seperti supervisor gitu ya, mengkoordinir semua bagian-bagian dari administratif sampai nanti ke pelaporan berarti ya. Iya. Dan outputnya juga ya berupa jurnal tadi ya. Berarti sudah Iya. harus punya pengalaman submit jurnal yang memadai ya? Iya, lumayan lah. Apa sih kendalanya kemarin ini? Apakah belajarnya ini belajar banget lagi atau memang tidak begitu berbeda dengan riset yang dilakukan pada waktu studi S2 atau S1 dulu? Secara umum yang namanya penelitian hampir-hampir mirip lah secara garis besarnya begitu ya. Seperti membuat usulan penelitian kan seperti kita mengerjakan tugas akhir ya, skripsi maupun tesis begitu, ada latar belakang, ada metode gitu kan, ada tinjauan pustaka, kemudian latar belakang harus mencari gap penelitian gitu-gitu. Namun bedanya tentu saja kontennya gitu kan, karena tentang kedokteran atau ilmu kesehatan lebih ke sana ya, itu saya harus belajar lagi, kemudian juga ya statistiknya juga harus kuat gitu, belajar lagi pengolahan datanya ya, mungkin kalau tingkat waktu kita studi dulu ngerjain laporan ataupun skripsi, pengolahan datanya masih sederhana gitu. Kalau sudah riset, targetannya mungkin ada sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ini kemarin berarti kan Mas Yusuf kebetulan jadi asisten riset di bagian imunologi ya? Iya. Kemarin kan virus COVID. Ada nggak topik project risetnya kemarin yang dikembangkan berkaitan itu? Jadi di dalam klaster itu kan isi anggota penelitinya itu nggak cuma satu ya, tapi ada banyak gitu. Secara khusus sih saya tidak terlibat di dalamnya, tetapi ada beberapa tim di kantor yang mengerjakan COVID gitu, seperti netralisasi dari vaksin, kualitasnya bagaimana gitu, atau juga ada yang mengerjakan kualitas dari uji cepat diagnostik antigen, bagus apa tidak, dari salah satu supplier dari Inggris kemarin. Oke, jadi ruang lingkup pekerjaannya sebenarnya selalu bisa berkembang kemana saja gitu ya. Jadi tidak hanya mandek di satu topik, mungkin bisa jadi nanti jadi perbantuan untuk tim riset asisten di kelompok cluster yang lain begitu ya Mas Yusuf ya. Nah, untuk pekerjaannya sendiri gimana nih Mas? Apakah terjadwal atau bagaimana? Apakah kayak kita misalkan hari Senin sampai Jumat kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau gimana kalau kita sebagai riset asisten ini? Kalau jadi ada dua jenis research assistant sih khususnya di tempat saya ya. Ada yang terikat dengan IMERI-nya, artian dia pegawai IMERI. Nah, kebetulan saya by project begitu. Dengan bos saya tadi yang dia dokter juga, dosen juga, peneliti juga. Kalau saya sendiri ngikutin jam yang kantor Senin sampai Jumat gitu, jam 8 ya, jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi terkadang juga karena saya paperwork ya, ada paperwork juga, kadang-kadang WFH sendiri aja. Adik kelas saya ngerjain biar fleksibel ya berarti. Jadi lebih fleksibel sih kalau saya. Oke. Berarti lebih banyak WFH. Karena kok yang di ini kan nanti mungkin yang agak rada ribet ini ya Mas ya, mau siap untuk paper ya. Iya, paper lumayan. Iya, betul. Nah, mungkin untuk sahabat rumah kita yang merasa pengen pekerjaan yang rada berbeda gitu ya, dan bisa mengerjakan pekerjaan lain, mungkin bisa jadi alternatif sebagai riset asisten ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kemarin waktu pengalaman Mas Yusuf nih daftar di riset asisten, kan ini sekarang ini zamannya banyak banget nih lagi buka lowongan riset asisten, entah di LIPI, di Batan, dan instansi-instansi lainnya. Nah, persyaratannya itu kan beragam-ragam tuh ya, banyak ada yang segala macam itu IPK, pengalaman riset di bidang ini dan itu ya. Nah, kalau kemarin Mas Yusuf gimana prosesnya?
Ya kalau untuk syarat sendiri sih standar aja ya, kalau untuk IPK 3,0 begitu. Jadi syarat-syarat itu ya cuma sebagai kunci aja sih. Paling pentingnya itu adalah kita punya pengalaman dan juga pas wawancara begitu, apakah memuaskan dari interviewer apa enggak. Oke, jadi ya merujuk pada pernyataan Mas Yusuf tadi ya. Mungkin kalau syarat administrasi oke semua bisa lewat ya berdasarkan IPK dan lain-lain. Yang menentukan nanti adalah pengalaman dan juga sesi interview. Oke, untuk pengalaman mungkin berarti kalau kita punya pengalaman dengan target project yang akan dikerjakan mungkin akan menambah peluang gitu ya Mas ya. Iya. Nah kalau ada nggak kasusnya yang dia belum ada riset di bidang itu tetapi keterima jadi riset asisten untuk hal tersebut? Pernah dengar kasus seperti itu nggak ya Mas? Enggak sih, pasti cari yang itu, yang punya pengalaman lah seenggaknya. Jadi dia nggak dari apabila sahabat rumah kita nih masih mahasiswa ya banyak lah cari pengalaman, entah itu menulis atau mengerjakan riset dengan kakak kelas atau apa gitu, mini project gitu. Karena semakin besar juga nanti peluangnya kalau lagi buka rekrutmen riset asisten di A, di B, di C. Kalau sudah pernah mengerjakan A, B, dan C kan kita bisa cerita pengalaman kita di sebelumnya. Tentunya kita bisa menjelaskan. Signifikan juga ya pengaruhnya ya Mas Yusuf ya. Nah untuk wawancaranya gimana sih Mas kalau riset asisten nih? Kebetulan waktu itu 2020 masih COVID ya. Jadi via Zoom aja sih, via Zoom gitu kan. Kebetulan juga waktu itu kenapa saya bisa diterima, pertama saya punya pengalaman menulis dan ternyata pas di kerjaanku kebanyakan menulis sih karena yang mengerjakan lab kan ada mahasiswa gitu, jadi menulis administrasi, ngurusin ini itu gitu kan untuk persiapan project. Di sisi lain juga waktu itu kebetulan banget waktu tesis tuh ngerjain PCR ya, RT-PCR. Nah itu alhamdulillah ngebantu banget sih, ditanya tuh tentang proses PCR kan, dan emang lagi booming banget kan karena PCR sangat dibutuhkan juga karena COVID itu gitu. Jadi pada saat itu juga saya nganalisis COVID juga di kantor, ngebantu. Kemarin yang interview berarti langsung si dokter atau sekaligus dosennya tersebut atau bagaimana? Iya langsung. Ya. Lama nggak interviewnya kemarin? Kemarin sekitar 40 menit kayaknya, karena ada dua orang juga sih yang interview. Satunya yang dari orang labnya, satu yang bos aku yang dokternya itu gitu. Satunya administrasi. Oke. Nah dari 40 menit itu kan tentu banyak tuh pertanyaannya. Karena kita flashback deh 2 tahun yang lalu. Pertanyaan apa sih yang Mas Yusuf rada apa ya gitu yang kayak udah lama ya. Terjawab semua. Kayaknya lebih ke ini sih ya. Lebih ke pertanyaan personal ya, seperti dulu tuh ditanyain MBTI-nya tuh apa, kan kekurangannya apa, terus dalam mengatasi kekurangan kamu itu bagaimana, lebih ke personal sih yang aku nggak nyiapin ya jawabannya gimana gitu. Nah, jadi untuk wawancaranya mungkin bisa mirip-mirip dengan rekrutmen pekerjaan pada umumnya. Pertanyaannya hanya saja sahabat rumah kita harus kembali membaca materi-materi yang berkaitan dengan riset-riset tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Yusuf, kalau udah keterima gitu kan, tentu kan ada tahap yang namanya adaptasi. Yeah. Mas Yusuf kan dulu di IPB nih, masuk ke UI untuk membantu asisten riset para dokter atau dosennya. Nah, kemarin adaptasinya gimana sih Mas? Apakah dari bulan pertama itu sebagai riset asisten kita sudah efektif langsung mengerjakan semua administratif dan lain-lainnya, atau ada pengarahan training dan lain-lain dulu?
waktu itu 1 hari aja sih, 1 hari orientasi kan. Jadi jelasin gitu, ini project yang sudah jalan, sudah sampai ini gitu kan. Nah, nanti mahasiswa bisa mengerjakan bagi ini 1 hari aja, untuk besoknya udah langsung ngerjain apa yang jadi tugas aku gitu. Terus untuk adaptasi alhamdulillah nggak terlalu sulit sih, karena memang masih di lingkungan kampus ya. Jadi atmosfernya itu nggak terlalu beda lah dengan yang di kampus. Gitu sih. Nggak tahu kalau misalkan di perusahaan gimana ya. Cuma karena masih satu atmosfer di kampus, kurang lebih sama lah. Kalau di perusahaan namanya research assistant ini R&D gitu ya, research and development gitu kan ya. Kalau di perusahaan, kalau di institusi akademisi biasanya namanya research assistant. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Mas, kemarin kan berarti tidak ada hambatan untuk proses adaptasi gitu ya. Sistem pelaporannya bagaimana? Untuk misalkan ini kan pasti nanti ada laporan lagi ke dosen atau dokternya. Apakah reguler seminggu sekali atau bagaimana? Biasanya sih nggak dijadwalin ya. Jadi seselesainya aja, dok saya sudah mengerjakan ini, mau minta tolong dikoreksi. Oke. Jadi tolak ukur pekerjaan kita memang dinamis sih, lebih dinamis. Oke gitu, ya. Jadi selama kita bekerja ini nanti kapan kita bisa konsultasi lagi dengan atasan kita itu sifatnya dinamis. Jadi nggak ada tuh yang tiba-tiba laporan akhir segala macam, nggak ada ya Mas ya? Nggak ada sih. Lebih kayak bimbingan waktu tugas akhir ya. Oh gitu. Gitu. Kadang-kadang aku yang hilang, kadang-kadang bos aku yang hilang. Karena kesibukan ya. Oke. Ya karena dia kan praktek dokter juga, ngajar juga, jadi juga. Gitu. Itulah ya, berarti memang pekerjaan ini sangat-sangat memungkinkan untuk kita membuka lagi pekerjaan yang lain. Karena sifatnya fleksibel ya, karena fleksibel banget, beda dengan R&D yang di perusahaan yang mungkin memang terjar tayang gitu ya, kapitalis ya, kalau teman-teman bilangnya kapitalis gitu kan, ada aja yang dianalisis segala macam. Kalau ini berdasarkan tapi kerjaannya bisa 3-4 proyek penelitian sekaligus. Oh, sekali jalan running 3 penelitian. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih suka dukanya apa ya Mas selama mengerjakan ini, kan risetnya berarti proyeknya nonstop ya, datang silih berganti gitu ya, sekali jalan bisa 3 atau 4. Apa sih dukanya dulu deh sebelum sukanya? Dukanya dulu apa? Dukanya kayaknya ini ya, yang namanya kerja nggak ada yang enak ya. Ya gitulah, kadang-kadang jenuh sih, kadang-kadang jenuh kan. Kalau jenuh ya istirahat itu sih. Coba terus gajinya juga ya gaji peneliti di Indonesia berapa sih? Iya. Nggak terlalu, cuma karena saya passionnya di sini ya, suka gitu dengan dunia ilmu keilmuan gitu ya, saya jalanin. Sahabat rumah kita, kalau misalnya saat ini tamat, entah itu S1, S2, atau S3, sambil mencari, boleh nih daftar yang riset asisten, karena bagaimanapun riset asisten tetap juga dapat gaji, dapat juga pengalaman, ilmunya juga tetap berkembang dan bermanfaat, insya Allah ya Mas ya. Rekan saya juga nggak cuma dari kedokteran atau biologi aja, ada juga yang kimia, biokimia dan lebih ke biokimia atau kimia organik sih mungkin ya. Gitu. Ada juga. Kalau untuk dunia perkawanannya selama di laboratorium ini gimana Mas? Kalau kecenderungannya kalau kita di kampus kan karena memang kita riset one by one, memang sendiri aja ngerjain riset sendiri-sendiri, pening-pening sendiri gitu kan. Kalau yang riset asisten ini tadi kan dibilang dalam bentuk tim ya. Gitu ya. Tentu kan lebih ada tantangannya juga nih. Karena kan ada pemikiran dari lebih satu kepala nih. Nah itu kemarin selama ini 2 tahun ini melakukan pekerjaan ini, apakah ada konflik atau kendala tertentu berkaitan hal itu? Ya konflik sih pasti ada ya, yang namanya kehidupan gitu ya. Tapi
kembali lagi bagaimana cara kita berkomunikasi begitu, jangan terlalu baper atau jangan terlalu apa gitu ya, hanya sebatas itu saja sih. Terus kalau dunia pertemanan jadi meluas banget ya, jadi banyak mengenal dokter-dokter dari berbagai rumah sakit gitu. Iya. Terus kenal juga supplier-supplier bahan-bahan penelitian gitu. Segala macam sih, ikut-ikut pelatihan menulis dengan lembaga-lembaga lain. Pelatihannya tentunya dibiayai ya Mas ya, semua pelatihan. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas, karena dalam prosesnya kayak Mas Yus bilang tadi ya, ada fasenya yang namanya kadang jenuh gitu ya. Nah, kira-kira apa sih penyemangat Mas Yusuf? Mungkin kalimat boleh di-share deh, kalimat penyemangat buat favorit gitu ya di saat down, agar bisa jadi inspirasi juga bagi sahabat rumah kita. Biasanya pulang kampung. Pulang kampung ya. Kalau kalimat apa ya? Ya kalimat ini sih banyak-banyak mengingat aja bahwa selain diri kita itu banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan begitu berada di posisi kita yang sekarang. Banyak yang masih menganggur, banyak yang tidak sekolah, banyak yang ya begitulah Mbak. Jadi bersyukur aja sih, selalu mengucapkan syukur lah, pada intinya syukur insya Allah. Untuk penyemangat setiap hari. Iya. Syukur sih, mengucapkan syukur. Ini apapun kondisi hari ini, tetap cari hal yang bisa kita syukuri apa gitu ya Mas ya. Kayaknya berat banget ini kerjaan sebagai riset asisten, lagi banyak pikiran atau gimana nih? Itu bukunya banyak itu di belakang. Iya tuh buku di belakang rame ya. Sebenarnya kalau sahabat rumah kita mau tahu lagi lebih lanjut ya, Mas Yusuf ini beliau memang tipikalnya anaknya suka belajar gitu, dan tipe-tipe yang suka rada-rada panik kan sebenarnya orangnya. jadi iya panik. Informasi yang disampaikan tadi sangat cukup jelas ya, sangat cukup jelas dari segi kerja ruang lingkupnya bagaimana, lalu bagaimana kemarin rekrutmennya, dan hal-hal yang penting perlu diperhatikan agar bisa keterima. Dan yang paling nggak kalah penting adalah tentunya mungkin sahabat rumah kita juga belum familiar nih dengan konteks dari riset asisten di akademisi dibandingkan dengan yang di perusahaan yang itu R&D. Nah, bagi sahabat rumah kita, nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti langsung nge-DM ke Instagramnya Mas Yusuf. @Yusuf_Maula. Iya, @Yusuf_Maula. Nah, DM-nya berkaitan ini ya, riset asisten ini mau nanya ada lowongan nggak Mas? Sekarang lagi rekrutmen atau apa gitu ya, boleh banget. Tapi jangan nanya masih single nggak Mas ya, lagi ongoing nih soalnya. Semoga lancar ya Mas sampai hari H. Amin. Oke, thank you Mas Yusuf sudah mau terima kasih banyak. Kita mau sharing hari ini. Semoga apa yang dibagikan hari ini menjadi amal jariah juga bagi Mas Yusuf dan bermanfaat bagi teman-teman yang sekiranya memang pengen tahu nih bagaimana sih sistemnya kalau kita jadi riset asisten gitu ya. Dan mungkin yang terakhir ya Mas Yusuf, saya ingin sampaikan juga terima kasih untuk semua hal yang sudah dari awal rumah kita ini berdiri ya, sahabat rumah kita sekarang udah hampir berapa ya, 9 bulan kali ya, lebih ya, udah 9 bulan rumah kita ini berdiri. Mas Yusuf ini salah satu teman untuk sharing nih, yang memberikan masukan-masukan berserta, ini Mbak, ini suaranya belum kedengeran, agak dinaikin volumenya. Oh inget ya. Ingat ya. Jadi terbangunnya rumah kita ini dengan sekarang mungkin kualitasnya makin membaik dari segi suara, lalu desain dan lain-lain, itu tidak lebih dan karena bantu juga dari teman-teman, salah satunya yaitu Mas Yusuf yang ikut mengkomentari dan mengingatkan
Untuk suaranya ini diginiin, oke. Saya juga terima kasih, sampai hari ini pun tetap support rumah kita untuk terus berbagi kebaikan dan manfaat, yang mana hari ini dia sudah menyempatkan diri untuk sharing hari ini. Thank you loh Mas Yusuf. Sama-sama, Mbak.